Secara historis, pendidikan profesi advokat di Indonesia telah mengalami proses dari masa ke masa, di mana pendidikan profesi advokat menjadi elemen penting untuk para advokat menjalani tugas dan fungsinya untuk menegakkan hukum. Mengacu pada hal di atas, saya sedang bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Firmanto Laksana Pangaribuan, SH, MM, MH, di mana beliau adalah Ketua Bidang Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Sertifikasi dan Kerjasama Universitas DPN Pradi. Apa kabar, Prof? Baik, apa kabar? Sehat. Lemhanas juga ya? Kebetulan lagi mengikuti Lemhanas sejak Januari tahun ini. Baru nanti akan selesai di bulan Agustus. Ada rencana juga melakukan audiensi dengan Bapak Presiden di bulan Oktober. Ya. Jadi kita masih menunggu jadwal juga dari beliau. Ya. Ya. Prof, dunia pendidikan profesi advokat kan adalah kita bisa katakan nyawanya dari organisasi advokat. Kenapa dibilang nyawanya? Karena pendidikan adalah role model ya, bagaimana advokat itu bertindak. Mungkin Prof, tanpa membuang waktu banyak, bisa bercerita sedikit tentang sejarah pendidikan profesi advokat. Ya, baik. Jadi sejarah pendidikan profesi advokat di DPN Pradi itu dimulai sejak berdirinya Pradi itu sendiri, di mana Undang-Undang Advokat tahun 2003, kemudian tahun 2004 dan 2005 dideklarasikannya Pradi oleh seluruh organik yang ada, organisasi advokat saat itu, kan kemudian memberikan kewenangan kepada Pradi untuk melakukan 8 hal, di mana salah satunya adalah melakukan pendidikan profesi advokat. Nah, Pradi dalam hal ini terus memberikan kontribusinya dalam rangka untuk mendidik, menyaring, memproduksi adanya advokat-advokat baru. Sekedar informasi aja, sejak tahun 2005 sampai dengan 2024 ini, kita sudah mendidik kurang lebih 132.000 calon advokat, yang mana sebagian besar mereka lulus dan kemudian mengambil profesi advokat. Memang ada sebagian dari mereka yang akhirnya tidak menjadi advokat, mereka mengambil pendidikan advokat namun tidak mengambil bidang advokat. Hanya sebagian besar yaitu lulus dan mengambil profesi advokat. Oleh karena itu, Pradi, terutama bidang PKPA adalah memang betul tadi yang disampaikan, adalah suatu bidang yang memang diberikan tanggung jawab untuk mendidik, memberikan pendidikan, dan kemudian ada pendidikan berkelanjutan nantinya, mencetak advokat-advokat muda. Jadi kamilah yang mendidik next generation daripada advokat-advokat. Kemudian itu kami juga melakukan kerjasama dengan berbagai universitas di seluruh Indonesia. Ada sekitar 167 universitas di seluruh Indonesia yang kami lakukan kerjasama, dan itu terus berkembang sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan pendidikan, dan tentu sebagai bagian daripada pendidik yang mencetak advokat, kami membuat suatu silabus, membuat suatu standar yang harus kita terapkan. Dan yang menarik adalah hari ini timbul banyak sekali organisasi advokat yang mencoba untuk mendidik. Hanya kalau kita cermati, mereka banyak kan ke Pradi. Tadi saya sampaikan tadi 132.000. Jadi kalau kita coba nanti melihat jumlah kelulusan mahasiswa hukum dibandingkan dengan yang kami didik, itu hampir sama. Artinya kepercayaan masyarakat itu kepada kita. Seperti itu. Jadi walaupun banyak bertumbuhan organisasi advokat yang melakukan pendidikan advokat, tetap mereka ikut melakukan pendidikan di Pradi, baik itu dengan universitas maupun langsung
kegiatan itu dilakukan oleh DPN Pradi Universitas ataupun DPN Pradi Universitas dan cabangnya di seluruh Indonesia. Demikian. Dari dulu sepengetahuan saya, Prof, itu kan Pradi dapat menjaga kualitas marwah dari pendidikannya itu sendiri dengan zero KKN. Nah, sampai sekarang dan saya yakin masih berjalan ya zero KKN itu. Mungkin Prof bisa cerita sedikit masalah zero KKN dan sekarang pendidikan itu seperti apa? Jadi dari mulai berdirinya Pradi sekitar tahun 2005 itu sampai dengan sekarang memang Pradi berhasil menjaga kualitasnya, di mana banyak pihak dibuktikan dengan banyak orang yang memang mencoba untuk bernegosiasi, mencoba untuk berbagai cara lah supaya bisa lulus dan sebagainya. Gitu kan. Hanya Pradi membuat suatu strategi supaya mencegah itu. Banyak orang yang mengiming-iming lah, saya bisa ini segala macam. Tapi Pradi akhirnya membuat, dari dulu sampai sekarang membuat suatu strategi dengan melakukan outsourcing. Jadi kita mengoutsource di luar daripada Pradi, kita membentuk PUPA namanya, menugaskan PUPA untuk bekerjasama dengan outsourcing, kemudian mereka yang melaksanakannya. Dan itu murni tidak ada intervensi. Kami pun sebagai observer, pengawas di sana pun hanya mengamati. Kemarin, tanggal 29 baru ada ujian. Dan saya dapat tugas mengawas sebagai observer di Bandung, perwakilan dari pusat. Nah, di situ kami hanya bisa melihat dan semua dilaksanakan dengan sangat profesional. Sistem itu berjalan. Berjalan, dari dulu sampai sekarang berjalan. Dan itu terus dengan perkembangan jalan yang terus diperbaiki. Saya bisa melihat gini, contohnya. Waktu dimulai pukul 9 tepat. Dan itu tepat exactly 9.00 start. 9.00 ada yang datang, itu sudah nggak boleh ikut. Itu exactly 9.00. Ada yang datang 9.00 lewat 03 kalau nggak salah kemarin, itu nggak bisa ikut. Nggak dikasih dispensasi gitu? Nggak dikasih. Karena memang udah kita kasih tahu di depan. Udah kita informasikan juga, wah tepat waktu dan sebagainya. Mungkin kalau itu yang menyelenggarakan kita, Pradi, langsung. Terus kita lihat, aduh ini kayaknya mahasiswa hukum perguruan tinggi negeri nih, wah sayang nih. Mungkin kita kasih kebijakan. Tapi karena kita sudah langsung outsource, maka tenaga outsource itu sesuai dengan kesepakatan kita syarat-syaratnya, itu melaksanakan tugasnya dengan profesional. Tidak ada toleransi. Begitu juga dengan pernah saya mengawas, ada yang kedapatan membawa catatan, langsung diambil keluar. Gitu. Begitu juga pernah juga saya mendapatkan juga selain tadi ya datang terlambat segala macam. Ada juga yang di tengah jalan dengan alasan apapun dia katanya sakit perut sebagainya, sudah jalan terus keluar masuk itu kita nggak kasih. Intinya adalah semua yang disyaratkan, semua aturan main dijalankan dengan fair, dengan baik, dan itu tidak ada komplain. Sehingga diharapkan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, menghasilkan hasil yang output yang baik dan benar. Sehingga tentunya siapa yang diuntungkan dalam hal ini? Pasti si pencari keadilan. Kalau dia mendapatkan seorang advokat yang berkualitas, qualified, ada istilah itu, primus inter pares, the best among the best. Artinya dia mendapatkan advokat yang terbaik yang bisa melayani dia, menyelesaikan permasalahan hukum yang dia hadapi dan memberikan solusi terbaik bagi dia. Jadi singkat kata, Pradi dalam hal ini sudah konsisten menerapkan profesionalisme dalam menegakkan pendidikan berkelanjutannya, terutama PKPA, dalam rangka menjaring advokat, dalam rangka untuk membentuk advokat-advokat muda, karena memang kami tugasin untuk sebagai seperti rekruter. Kamilah yang merekrut dengan mulai memberikan PKPA, mensortir di situ, kemudian nanti menguji, baru setelah itu magang, baru itu dia dapat pelantikan di pengadilan tinggi di mana dia berada.
rasa itu. Ya. Dan hingga saat ini sistem itu berjalan dan tidak goyang ya Prof ya? Ya, betul. Walaupun ada intervensi atau saya pernah dapat bocoran dari Prof Oto, ada yang telepon petinggi negara, Ya, itu tetap nggak bisa ya? Tidak bisa. Karena memang tadi, outsourcing tadi itu nggak tahu si A ini anaknya siapa, si B ini siapa, dia nggak tahu. Ya monggo duduk masuk ujian. Nah, nanti pada waktu hasil ujian ada, kita periksa, itu bagian atasnya, bagian nama dia itu dipotong. Jadi ada barcode aja kan. Nah, nanti pada waktu si pemeriksa, dia nggak tahu nih punya siapa. Dia nggak lihat itu. Udah diperiksa aja. Dan karena sudah seperti itu, dia tidak lagi iseng mencari. Karena pemeriksa pun dikasih waktu. Berarti KTBLC nggak laku ya Prof ya? Nggak laku. Dan itu KTBLC sudah terbukti. Kan dengar tadi kan? Ya. Dan KTBLC apapun, bentuk apapun nggak laku ya teman-teman? Nggak laku. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Dan kalau ada yang mencoba untuk mengatakan, saya bisa, itu semua nonsens. Artinya ya mereka lah yang rugi nantinya kalau mereka dengarkan itu. Karena ya kami menerapkan seperti itu. Dan kita terbuka. Setiap kali ada suatu hal yang perlu menjadi room of improvement, ya kita improve. Wah, ternyata begini nih. Dulu zaman COVID kan, banyak orang datang terlambat gara-gara ternyata dia positif. Nah, kita kasih kesempatan ujian lagi. Ujian lagi maksudnya di hari lain? Di hari lain. Kita kumpulin lagi, ada kebijakan. Nah, karena saat itu memang seperti itu. Ya. Tapi tetap harus datang. Nggak lantas kita bikin akhirnya dia bisa di mana ujian segala, nggak begitu. Hanya kita kasih kebijakan, oke, dia nggak datang selama ada surat positifnya dari dokter gitu ya, dia bawa dia positif, bisa dia ikut ujian kembali. Nah, artinya room of improvement yang mungkin dalam rangka membuat lebih profesional, lebih transparan, lebih terbuka, lebih akuntabel, itu dilakukan. Dan oleh karena itu, Pradi terus menjaga ini menjadi zero KKN. Keluarga anaknya sendiri pun ikut duduk dalam ruangan kuliah, ikut dalam ruangan ujian, dan itu random. Kita nggak tahu misalnya si A di mana, nggak tahu deh. Nanti keluar di media kita kan, oh ini nanti kamu nomor sekian di sini. Nah, itu acak random, nggak urut gitu loh. Gitu kira-kira. Ya. Jadi menurut pendapat Prof, apakah sistem atau atau apapun itu namanya, pendidikan profesi advokat saat ini itu sudah baik? Jadi kalau kita bicara pendidikan advokat saat ini, menurut saya sudah baik. Yang perlu kita improve adalah bagaimana ada suatu surat dari Mahkamah Agung nomor 73 namanya. Itu yang membuat saya mencoba masuk ke dalam advokatnya ya, bukan pendidikannya. Artinya bukan pendidikan yang dilakukan oleh Pradi. Artinya saya masuk kepada outputnya. Pradi mencetak sedemikian rupa dengan memberikan materi yang baik, standar pemateri yang baik, yang berkualitas. Saya berbicara di sini adalah di luar itu. Ada di luar sana yang mungkin hanya 1-2 hari udah jadi. Atau mungkin dia hanya daftar udah jadi. Nah, saya nggak mau bahas teknis di situnya, hanya saya mau kasih tahu adalah Pradi saat ini terus mengembangkan metode pendidikan yang baik, materi pendidikan yang baik, mengupdate materi. Ya, jadi kalau pertanyaannya bagaimana Pradi sudah baik, kedepannya bagaimana? Pertanyaan seperti itu kan. Kedepannya seharusnya supaya saya berbicara kepada pencari keadilan nih, nggak hanya spesifik atau ego sektoral kepada pendidikan doang. Kalau kita ditanya bagaimana pendidikan, yang ditanya kita kan pasti kita kan sebagai saya Kabid PKP pasti kan baik gitu kan, tapi bagaimana outputnya? Di situ dilihat nanti perbedaannya. Artinya Pradi menghasilkan seperti apa, yang lain menghasilkan seperti apa. Dan kalau tanya room of improvement pendidikan, jika prosesi pembentukan organisasi luar Pradi ini masih terus berlanjut akibat dari surat tadi,
itu yang akan mengakibatkan nantinya output hasil advokat yang dihasilkan jadi kurang bagus. Nah, secara tidak langsung karena undang-undang mengamanatkan peradilah yang ditugaskan untuk mendidik, which is itu di bidang saya, maka saya mau kasih tahu jadinya kurang bagus. Mau nggak mau kan begitu mereka dilantik, kesannya kan peradi, karena undang-undang mengatakan demikian kan, kewenangan itu dipegang kita kan gitu. Sehingga masyarakat taunya peradi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah senantiasa melakukan pendidikan sesuai dengan silabus yang ada. Memberikan pemateri-pemateri yang terkini, terupdate, yang memang mumpuni di bidangnya. Kalau kita bicara perdata di perdata, kalau kita bicara kepailitan dan PKPU di kepailitan PKPU, dan sebagai pidana gitu kan. Sehingga apa? Tentu ini masyarakat yang atau adik-adik kita yang belajar ini mendapatkan best practice-nya. Di samping mendapatkan knowledge-nya, juga selalu pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan segar, best practice-nya gimana sih? Saya juga beberapa kali mengajar gitu ya, di PKPA. Pertanyaan seperti itu, dinamis sekali. Dan kita baru menjelaskan materi, langsung resen bertanya, Pak, teknisnya gini. Jadi mereka lebih pengen aplikatif, karena memang ini pendidikan profesi kan. Jadi, Pak, bagaimana perspektifnya jika ada situasi seperti ini? Jadi, cases. Nah, materi-materi seperti ini aplikatif, applicable, sesuai dengan keperluan materi, sesuai dengan keperluan praktisi, sesuai dengan update zaman. Gitu. Jadi, pertanyaan tadi saya jawab sudah bagus, dan kami akan terus mengawalnya supaya menjadi lebih bagus lagi dan transparan. Hanya kami menghimbau supaya memang pemerintah ya dalam hal ini itu bagaimana bisa mengelola advokat ini yang sesuai dengan undang-undang single bar ini tetap menjadi single bar. Nah, melakukan penertiban terhadap organisasi-organisasi advokat yang konon katanya juga ikut mendidik, konon katanya juga ikut mencetak. Nah, ini yang saya ingin sebenarnya sampaikan. Ini yang harusnya di-improve. Jadi kira-kira pertanyaan mungkin agak sedikit dikoreksi gitu ya. Bagaimana pendidikan advokat di saat ini di mana banyak organisasi yang timbul, mungkin ke sana. Makanya saya jawabnya mungkin agak muter-muter, tapi intinya saya mau mengatakan kami sesuai dengan undang-undang diberikan amanat untuk mendidik tadi ya, dalam hal ini PKPA. Dan oleh karena itu maka outputnya tanggung jawab kami. Nah, dengan kita tertibkan tadi organisasi yang tidak melakukan dengan baik dan benar itu, tentu akan lebih baik lagi. Dan ini untuk mencari keadilan, ini untuk masyarakat supaya mereka tidak, atau supaya lebih positifnya mereka mendapatkan pelayanan yang terbaiknya. Mereka mendapatkan advokat-advokat yang primus inter pares, yang the best among the best. Kira-kira gitu. Dan itu artinya kita membahas masalah kualitas kan, Prof. Nah, kalau seandainya tadi Prof sudah singgung sedikit masalah, tadi saya diralat sama Prof itu bukan SK, tapi hanya surat 73, surat dari Mahkamah Agung nomor 73 tahun 2015 itu, bahwa Prof melihat tidak apakah ada sisi ambivalen dari pemerintah? Ya memang saya melihatnya adalah mungkin ada desakan, karena Indonesia ini kan politik hukumnya dinamis sekali, di mana mungkin tadi kan disampaikan ada orang-orang tertentu ingin dengan mudah jadi lulus lawyer, sebagainya kan, dan mungkin mereka juga berada di politik, sehingga ketika Peradi mencoba konsisten menerapkan zero KKN, konsisten menerapkan high level of kelulusan, ada yang terganggu. Kalau bicara ambivalen, ya pasti jadinya gitu ya. Oleh karena itu saya kan mengimbau itu kok bisa ditertibkan, dan itu untuk keadilan, sehingga mereka mendapatkan advokat yang memang terbaik gitu loh, memang hasil daripada pendidikan yang benar dan baik. Jadi kalau pertanyaan ambivalen, iya pasti. Saya nggak mau terlalu jauh. Kita berdoa aja supaya semua orang akhirnya disadarkan, dan ketika itu misalnya dicabut,
Dan sebenarnya nggak perlu dicabut ya, itu sekedar surat doang. Jadi kalau itu ada apapun lah namanya Karena itu mencabut. bukan produk hukum, Prof. Bukan. Kita mau gugat di TUN atau Nggak bagaimana bisa. nggak bisa. Sehingga itulah saya bilang tadi politik hukum. Ya. Produk orang politik. Dia udah analisa itu. Kalau kita bikin suatu surat yang bentuknya produk hukum, pasti bisa digugat. Jadi pertanyaannya ini lumayan bagus nih. Ya. Jadi artinya ini politik hukum. Makanya tadi saya bilang, ya udah kita fokus aja dengan pendidikan. Kita fokus aja dengan memberikan kualitas yang baik, terbaik. Kita fokus dengan transparansi, kita fokus dengan memberikan ini kepada outsourcing yang berkualitas profesional. Supaya apa? Supaya tidak ada intervensi. Supaya zero KKN yang disampaikan itu memang terlaksana terus dengan baik. Gitu kira-kira. Terkait dengan regulasi, Prof. Apa yang harus diubah, Prof, dari pendidikan profesi advokat yang saat ini sedang berjalan dan sistemnya sudah bagus? Apa yang menurut Prof perlu di-upgrade dari sistem yang sekarang untuk supaya bisa diterima dengan baik bagi masyarakat pencari keadilan dan juga dalam hal ini terlebih khusus calon advokat? Jadi kalau dari peraturan atau undang-undangnya udah sangat baik ya. Yang kita harus cermati ini lebih kepada disobedience-nya. Ini kembali ke 73 tadi tuh. Jadi ini ada pembangkangan hukum nih. Udah ada undang-undangnya, udah jelas nomenklaturnya menjelaskan, udah di-challenge beberapa kali di MK, gitu ya. Menang gitu ya. Tapi nggak bisa dieksekusi. Ya, artinya kan harusnya kan orang obedience, bukan disobedience. Kan gitu nih. Nah, bagaimana? Nah, saya sih tidak melihat di peraturannya, karena peraturan sudah cukup baik mengatur dan cukup selektif. Itulah makanya saya bilang tadi dan disampaikan juga tadi bahwa banyak orang yang akhirnya gerah, dia merasa dia senior, dia merasa dia adalah orang politik, dia bisa mengatur, ternyata nggak bisa kan gitu. Nah, yang perlu diatur di sini bukan regulasinya, penerapan daripada undang-undang advokat itu. Terus kemudian penerapan kepada bagaimana pendidikan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan transparan. Standarnya. Nah, oleh karena itu memang sudah benar dilakukan kerjasama dengan universitas, ya, akademisi, karena kan itu lingkungan mereka. Hanya pelaksanaan ini tetap diberikan kepada advokat. Jadi kalau bicara peraturan, menurut saya sudah cukup baik. Yang perlu dilakukan adalah penertiban organisasi atau pendidikan yang tidak standar. Gitu. Lebih kepada penerapannya sih saya melihatnya. Itu perspektif saya seperti itu. Jadi kalau kita bicara undang-undangnya udah cukup baik. Kalau kita terapkan aja dengan baik, kita obedience saya udah selesai. Nah, bagaimana? Ya, surat tadi itu mungkin bisa jadi ada surat berikutnya yang mencabut atau menganulir surat itu. Bahwa sejak tanggal sekian, surat ini dicabut dan tidak berlaku. Tapi kalau menurut Prof, bagaimana bentuknya, Prof, terkait dengan itu surat yang terlanjur beredar itu, yang kita katakanlah sedikit merusak sistem dunia pencari keadilan, itu bagaimana bentuknya? Kalau seandainya itu surat kalau dianulir kan ya nggak ada peraturan atau apalagi internal itu yang dianulir, kecuali muncul peraturan baru seperti Prof katakan. Tapi bagaimana bentuknya? Apakah moratorium menjadi jawaban dalam hal ini? Saya pikir bukan moratorium ya. Kalau moratorium kan kasihan juga junior-junior kita yang ingin mau jadi advokat. Tapi ya. Berjangka waktu gimana? Misalnya 2 tahun. Enggak, menurut saya lebih kepada ada surat dari MA ya menyampaikan bahwa kita menerapkan sesuai dengan undang-undang dan putusan MK yang final and binding, bahwa itu Pradi yang menjalankannya, selesai. Dan oleh karena itu surat itu dicabut atau dianggap tidak ada, dan kemudian yang dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Dan pasti kalau udah kita sesuai dengan aturan yang ada, ya pelaksanaan ini akan tidak seperti sekarang gitu loh. Ada organisasi baru yang timbul, dan tentunya kalau setelah itu di-clearkan ada penertiban hukum, nggak ada yang berani. Masalahnya kan dengan ada surat itu kepada pengadilan tinggi jadi bilang saya boleh kok. Kita bilang itu surat bukan produk hukum. Iya, tapi ya nggak ada yang ngelarang.
Nah, kalau dibilang ini tidak ada kan, dan kita menerapkan kembali kepada undang-undang dan putusan MK tadi, ya harusnya kan masuk ke track lagi. Dan itu menurut saya alternatif penyelesaian yang sangat solutif. Kita moratorium kan akhirnya ada yang dirugikan. Kita bagaimana cari penyelesaian yang solutif kan, tidak ada yang dirugikan. Gitu. Kalau saat ini kan akhirnya pencari keadilan dirugikan, atau saat ini dengan banyaknya organisasi advokat tadi itu kan yang menyelenggarakan tidak standar dan sebagainya tadi itu malah mungkin tidak melakukan pendidikan, menasar langsung mengangkat dan sebagainya, itu akhirnya ujungnya itu pencari keadilan yang rugi. Dia datang pada orang ternyata nggak qualified. Dia berharap datang ke orang untuk solusi penyelesaian permasalahannya, ternyata tambah jadi masalah. Seperti itu. Jadi saran saya semudah kita buat surat atau dicabut tidak berlaku atau apalah nanti yang redaksional lebih pas, intinya menerapkan kembali undang-undang advokat dan putusan MK itu secara baik dan benar. Jadi kita patuh hukum aja. Kira-kira itu yang paling bisa dilakukan. Ya. Ketika kita berbicara masalah obey atau tidak obey, itu aku mau sedikit bergeser Prof, ke etika profesi advokat, karena nyantel dengan pendidikan kan. Prof tahu sendiri bagaimana keadaan atau di luar sana junior Prof memaki di media sosial atau di TV dia berperilaku yang sedikit arogan. Itu menurut Prof apakah ini efek dari banyaknya organisasi advokat? Iya, jadi kami di dalam pendidikan memberikan materi itu dengan baik. Malah profesi advokat itu diberikan oleh pemateri-pemateri yang memang mumpuni di bidang itu. Prof Otto juga sendiri menyampaikan hal itu, gitu kan. Dan tentu lesson learn kan, role model. Nah, kalau ditanya apakah itu mungkin gara-gara ada banyak organisasi, bisa jadi. Karena kita beberapa kali cek, siapa sih si A, kita nggak usah sebut namanya lah. Pas kita cek, Pak Pradi. Karena Pradi kan dia ada komisi pengawas, ya kan. Dia juga kalau ada orang-orang yang merugikan klien, ada laporan, diproses juga. Ada proses. Yang lain kan nggak ada. Nah, sederhananya kita cek aja. Kalau dia memang dari Pradi, pasti dia ditertibkan. Pasti kalau ada orang komplain ke Pradi, pasti ditertibkan. Nah, kalau kita lihat ini si A, si B, si C, coba aja iseng-iseng cek. Dia orang Pradi nggak? Ya, bisa jadi ada juga 1-2 ya. Dan pasti ujung-ujungnya kalau memang sampai dikomplain sama klien atau ada pihak luar yang mengkomplain, pasti diproses. Oleh Dewan Kehormatan ya? Iya. Gitu. Jadi kita menerapkan itu, dan itu kewenangan yang diberikan. Ada 8 kewenangan antara lain itu. Jadi kalau kita bisa lakukan itu, maka kan niscaya si pencari keadilan ini peaceful dia. Dari mulai pendidikan udah dididik secara etika juga, sesuai dengan aturan main yang berlaku juga, gitu kan. Pelaksanaannya tentu nggak akan jauh dari apa yang dilakukan pendidikannya, karena kan ada lesson learn. Dan organisasi ini kan bergerak ya, ada setiap cabang ada tuh di mana-mana. Tentu pasti akan ada asistensi lah dari senior. Karena kan setelah dia lulus S1 nih, ambil pendidikan, ujian, magang dulu kan. Let's say kalau dia anak kuliah, dia lulus 21 tahun. Dia lulus, dia ujian, terus dia magang 2 tahun, masih 23. Semasa dia magang kan dia didampingi oleh lawyer senior. Nah, kalau itu lawyernya Pradi, dia pasti kan, kita kan selalu melakukan pendidikan berkelanjutan, selalu melakukan organisasinya hidup gitu loh. Nah, kalau organisasi yang 3-4 orang udah bisa organisasi, ya akhirnya metodenya kan tidak standar. Terus penyampainya pun kan akhirnya sejarah dan sebagainya, tata cara etikanya juga. Dan mungkin mereka jangan-jangan nggak disuruh baca tuh undang-undang. Di situ kan ada aturan-aturan main yang diberikan oleh undang-undang kepada kita supaya apa yang kita lakukan. Ada do and don'ts-nya kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Ya.
Prof mengenai magang nih Prof. Tadi udah terlanjur Prof ini. Ini kan menarik. Magang itu kan harus 2 tahun di Pradi. Tapi secara yuridisnya, tapi secara de facto banyak junior-junior Prof yang tidak patuh atau misalnya mau sumpah harus ada keterangan magang. Udahlah bikin aja situ, yang penting tanda tangannya advokat pendamping. Nah itu menurut Prof bagaimana cara kita menertibkan itu? Karena itu sudah terjadi sekarang. Jadi gini, yang sering terjadi itu banyak advokat-advokat yang sudah terlanjur berada di organisasi luar Pradi, dia ujian lagi. Dan tidak sedikit mereka sudah punya berita acara sumpah. Sorry ya, ini kan karena di pertanyaan nih. Jadi saya sebenarnya nggak mau masuk ke dalam pertanyaan ini, tapi sering kita lihat dia ikut ujian lagi, dia ikut PKPL lagi nih kita. Tapi karena dia sudah punya itu, dia kan mudah kepada partnernya. Kan aku udah beracara nih, gitu loh. Jadi kalau dia anak baru, fresh grade, let's say lulus 20 tahun, 21 tahun, nggak mungkin bisa. Yang disasar adalah yang sudah lulus lama, udah senior, udah pernah kerja menggunakan organisasi A, B, C, datang. Dan dia kadang-kadang yang saya temukan, banyak sekali yang saya temukan itu adalah dia sudah punya berita acara sumpah. Karena memang dia sudah melalui prosedur yang tadi yang menurut kami kurang pas. Nah, begitu mereka dapat berita acara sumpah, mereka muter balik. Mau masuk Pradi gitu. Iya. Gitu loh. Nah, ketika mereka ujian, ketika mereka lulus, kan kita nggak bisa melarang. Itu kan hak asasi mereka untuk mendapatkan pekerjaan itu kan gitu. Kan gitu kan. Jadi itu nggak salah informasi itu, tapi coba cek lebih jauh lagi. Pasti mereka adalah orang-orang yang sudah bermain di wilayah itu. Nah, kembali, jadinya kan balik-balik lagi nih. Saya tidak sepakat moratorium, tapi saya sepakat bagaimana ditertibkan. Artinya, ya sudah ini bagian dari historical, biarkan dulu, kedepannya rapiin. Tapi artinya historical itu diterima, misalnya ada kata pemutihan gitu? Tidak pemutihan, tapi dia diikutsertakan sesuai dengan aturan main yang ada, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan undang-undang. Ya. Kan kita juga harus fair dong, kalau dia ternyata lulus di awal di sana dari organisasi B, udah punya berita acara sumpah, kan nggak mungkin 2 kali. Kan gitu. Nah dia datang lagi nih, aku mau jadi Pradi aja deh, karena aku lihat Pradi itu lebih benar dan sebagainya. Terus kemudian dia pendidikan lagi, terus kemudian dia ujian lagi, terus kemudian dia akhirnya kayak tadi mendapatkan surat magang dan sebagainya gitu kan, karena dia kenal si A si B. Ya dia udah pernah kan gitu. Tapi kalau kita mau menerapkan harus begini, maka aturannya harus begini kan gitu. Kalau aturannya berubah kan nggak bisa. Jadi Pradi mengacu pada sistem aja ya, ini sistemnya begini. Iya, jadi harusnya kan begitu. Dan kita kan tidak menyalahi aturan. Tapi kalau kita mau tanya, the best-nya gimana sih kalau misalnya ada pertanyaan tambahan? Ya sebaiknya tadi diterapkan untuk peraturan yang benar. Dicabut tuh, atau bagaimana lah. Intinya surat nomor 73 itu, dalam bentuk surat itu yang sudah terlanjur salah kaprah itu ditertibkan. Si pembuat surat pasti ngerti lah cara menertibkannya, itu kan. Apakah membuat surat bahwa itu tidak berlaku lagi, ya kan, diserahkan kepada pengadilan tinggi seluruh Indonesia, sehingga tidak ada lagi orang menggunakan dasar apa, nggak ada lagi kan gitu kan. Itu salah satu alternatif menurut saya. Kira-kira gitu. Jadi itu sedikit banyak yang akan menertibkan atau mendinginkan suasana yang sedang panas ini. Menurut saya bukan sementara, karena it happened before. Itu tadi banyak orang telepon minta ini minta itu, karena tracknya lurus, nggak ada disturb, nggak bisa ada yang ganggu. Nah dengan itu ditertibkan, balik lagi ke track yang lebih bagus lagi. Kalau sekarang kan akhirnya ada dinamika nih. Nah, kalau saya nggak terima, oh iya ini dari dulu organisasi X lulus gini buat ujian, apakah kita terima apa enggak? Kalau nggak terima kan salah juga. Tapi operator mengatakan ya terserah, dia mau dari organisasi X, Y segala macam. Nah kita melihatnya organisasi itu adalah seperti layaknya paguyuban aja.
Tapi kalau bicara single bar sendiri ya Peradi. Kira-kira gitu. Ya. Prof, saya mau menyinggung sedikit masalah kan orasi Prof itu sangat menarik ya, masalah IKN. Ya, itu Prof membuat satu sistem nanti atau masukan untuk pemerintah mengenai pencegahan konflik di agraria, terutama di ibu kota yang baru ini IKN. Itu apa sih konsepnya Prof? Dan kenapa di saat tidak ada orang yang mau ngurusin ulayat ini, tanah adat, Prof malah ngurusin itu gitu. Karena itu kan ngejelimet Prof. Ya. Jadi begini ceritanya. Kita ini kan adalah bangsa Indonesia ya, bangsa yang besar. Kita juga harus mengerti sejarah kita, bahwa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, kira-kira gitu ya. Beribu-ribu pulau-pulau, itu kan ada lagunya juga kan. Ya. Terus suku bangsa, adat dan sebagainya. Tentu kita lahir itu dari keberadaban budaya, bukan sekonyong-konyong karena sekarang udah beradabannya canggih, kita lupakan budaya. Nah, itu satu. Kedua, bahwa kita itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia kan. Berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan dalam rangkuman Pancasila. Dan di situ itulah adat istiadat kita itu. Ketuhanan Maha Esa, ya, keadilan dan sebagainya. Sampai sila kelima keadilan, seperti itu kan. Nah, dari situ yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jangan sampai pembangunan itu meniadakan hak-hak daripada si masyarakat adat. Kita banyak melihat lah, ya, kita melihat ada kasus Rempang. Dulu malah ada zaman-zaman dulu tuh ada beberapa kasus ya, kayak di Aceh, kayak di Papua gitu ya, menyisakan banyak permasalahan. Malah terkesan jadi permasalahan HAM. Dan terkesan HAM berat karena hak mereka ditiadakan. Di situ ada pemerintah, ada hadir pemerintah di situ, tapi tetap tidak selesai. Nah, di IKN ini kan lagi rame-rame nih, di mana pemerintah mengatakan bahwa IKN itu adalah ibu kota negara Nusantara. Tempo hari bawa tanah dan air, deklarasi titik nol gitu ya. Artinya kan di situ berbagai budaya. Jangan sampai ditinggalkan esensi itunya gitu. Karena dengan rangka membangun IKN Smart City, semuanya hijau, semuanya pakai elektrik dan sebagainya. Pasti kan canggih itu. Nah, saya melihat jangan sampai pertama pembangunan terhambat. Kedua yang paling sedih adalah ketika masyarakat di sana akhirnya tidak menjadi masyarakat adat sana lagi. Dengan dalil adanya pembangunan dan canggih-canggih itu. Nah, saya akhirnya melihat, wah, kalau nggak kita advokat, Peradi, saya, gitu ya, kan kita harus mulai dari diri kita kan, untuk menyuarakan hal seperti itu kan. Saya berpikir bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap konflik agraria di IKN. Tentu karena saya advokat, dari perspektif hukum dan HAM lah, hukum lah, kira-kira gitu. Sehingga kita melihat begini, pembangunan itu di sana akhirnya ada kurang lebih sekitar luasan arealnya itu kalau nggak salah itu 300.000 hektar. 300 hektar, terus menjadi areanya itu sekitar 257. Pembangunan itu 257.000 hektar, kalau nggak salah ya. 257 itu 260.000 hektar. Di mana 22%-nya kalau nggak salah sekitar 57.000 itu yang dibangun. Nah, di sana juga ada masyarakat adat Penajam dan sebagainya, ada beberapa saya pelajari kemarin itu ya. Nah, mereka pun tentu kalau kita bicara masyarakat adat, data tanah mereka itu tidak tercatat di BPN. Ya. Karena BPN mencatat tanah-tanah yang memang resmi tercatat di BPN. Gitu ya. Nah, tentu bagaimana nih hak mereka nih? Kan gitu. Hak mereka harus kita jaga juga supaya pembangunan itu untuk seluruh lapisan masyarakat, tidak pembangunan itu untuk membuat
hanya lapisan masyarakat tertentu. Smart city nggak mungkin, maaf ya, mungkin masyarakat adat yang masih menggunakan pakaian-pakaian masing-masing pakaian adat, terus serta kebudayaan pelaksanaan kehidupannya juga masih sesuai dengan adat yang belum modern. Karena kan nggak bisa tinggal gitu. Saya setuju dibikin smart city untuk di lokasi tertentu yang ditentukan. Tapi kalau ada di situ bersinggungan dengan masyarakat adat, coba yuk kita beresin. Kita beresinnya kemana? Ya, kalau bisa kita konservasi menjadi area wisata atau menjadi area lain yang memang bisa simbiosis, artinya mereka juga eksis, bisa beraktivitas, mereka juga bisa hidup berdampingan. Tentu ini biasanya investor nih nggak mau, karena kan dia punya ide. Kalau saya harus bikin begini maka repot nih. Nah, saya mencoba untuk menganalisa itu. Saya mencoba untuk menganalisa, melihat, kemudian mencoba melihat aturan-aturan peraturan yang ada yang dibuat. Bagaimana bisa kita menyelesaikan permasalahan tanah adat, tanah ulayat ini dengan tepat. Saya juga melihat ada suatu teori pentahelix di situ, melibatkan masyarakat, pemerintahan, pendidikan, media, dan apa satu lagi, saya coba cek dulu ya. Itu ada 5 dia, pentahelix tuh. Jadi keterlibatan masyarakat ini tentu ya perlu ada proses melibatkan masyarakat adat. Saya menyarankan adanya tim terpadu. Saya menyarankan adanya pemerintah membuat peraturan khusus ya, mengenai pencegahan konflik. Ya. Jadi karena saya harus cerita dulu bahwa kalau bicara IKN itu pengelolanya itu bukan pemerintah daerah, tetapi otoritas IKN, OIKN. Nah, maka pemerintah baik itu mengeluarkan Perpres atau melakukan revisi terhadap Undang-Undang IKN, yang mana intinya adalah bagaimana melakukan pencegahan konflik tanah ulayat untuk di wilayah spesifik IKN. Beda lagi nih dengan wilayah-wilayah penyangga di sebelah-sebelahnya, ada Samarinda, itu nggak masuk dalam bahasan orasi saya. Saya lebih masuk kepada bagaimana di wilayah IKN-nya aja. Nah, sehingga dengan pemerintah pusat melakukan peraturan khusus untuk mencegah tanah ulayat ini, tentu itu menjadi payung hukum. Karena kalau tidak ada payung hukum, kita suruh nanti kita ajuin ke BPN bilang, aduh, kita nggak bisa kasih kebijakan nih, nggak ada aturannya. Tapi kalau udah ada aturan main jelas, berarti kan, apalagi produknya undang-undang, di situ hadir politik hukum, berarti kan udah konsensus nih, kan? Kemudian otoritas IKN pun membuat peraturan turunan, ya, untuk melaksanakan detail keputusan tadi, baik itu bentuknya undang-undang, revisi undang-undang IKN, ataupun ada Perpres, peraturan presiden, seperti itu. Sehingga Perpres yang dihadirkan atau revisi undang-undang yang dihadirkan itu mengakomodir kebutuhan masyarakat, gitu, ya, sehingga memastikan masyarakat itu terlibat dalam pembangunan. Karena memang hakikatnya seharusnya mereka ikut. Mereka harusnya yang diuntungkan. Wah, mereka wilayahnya tiba-tiba menjadi pusat ibu kota, ya mereka yang diuntungkan lah. Harusnya kan gitu. Kemudian di sini saya menyarankan dalam pentahelix tadi ada akademisi. Akademisi dilibatkan sebagai tim yang melakukan analisa, ya, melakukan deteksi. Oh iya, ini masyarakat adat Penajam misalnya. Oh, mereka tuh dulu tinggal kesini secara sosiologi begini. Nah, didengar. Karena supaya kebutuhan mereka dicukupin, supaya jangan menjadi konflik. Jadi pencegahan dulu kita lakukan. Karena kalau yang udah ya, kayak di Rempang, kayak di Papua, jadi konflik kan. Dan itu berkepanjangan, nggak selesai. Pengusaha bilang saya udah dapat izin, pemerintah bilang iya udah dapat izin, tapi kan ada permasalahan tanah ini, gitu. Dan ya, kalau saya bilang ya itu selesai. Buktinya
Kita sudah dengar kan, konflik malah terjadi luar biasa kan, kira-kira gitu kan. Nah kemudian di samping masyarakat ada tadi dari pemerintah ya, kemudian pengusaha gitu ya, kemudian ada masyarakat, kemudian ada dunia usaha. Nah, artinya apa? Si pengusaha yang hadir di situ mendapatkan hak, ya tentu dalam melaksanakan menyelesaikan masalahnya. Oh, itu kan kadang-kadang gini nih. Oke, Anda diberikan hak HGU misalnya. Oleh karena itu, tolong lakukan penyelesaian dengan masyarakat. Nah, ini yang kadang-kadang makanya saya sampaikan pentahelix tadi melibatkan unsur pengusaha supaya dia juga menerapkan penyelesaian yang secara baik dan benar. Jadi tidak, wah, saya udah investasi, kemudian saya udah dapat hak, ya udah sesuai dengan plan aja. Ya kalau ditemukan di situ ada daerah konservasi, atau jangan-jangan kalau di Kalimantan tuh ada panglima burung, misalnya gitu kan, ada panglima-panglima lain, dan ada akademisi sudah memeriksa, sudah meneliti bahwa memang ada areal mereka. Karena dulu kan masyarakat nomaden kan, ya mungkin jangan-jangan kita kasih ide kepada si dunia usaha untuk membuat formula ulang atau reformulasi lagi gitu. Nah, di pentahelix terlibatkan pemerintah. Dia juga harus adjust. Ada toleransi. Nah, itu sehingga terjadi berkesinambungan. Terakhir, kita juga mengajak media supaya media juga menenangkan, mengademin supaya hal-hal positif yang didapat disampaikan dengan baik. Ada hal negatif disampaikan dengan secara proporsional sehingga si para stakeholder ini bisa mencari alternatif penyelesaian yang baik dan benar. Kira-kira gitu. Tapi kami biasanya ngomporin, Bro. Ngompor itu kan dalam rangka supaya mendapatkan penyelesaian yang baik dan benar. Saya yakin media ketika sudah mendapatkan solusi yang pas, media juga akan memberitakan solusi itu. Sebelum dapat solusi kan dikomporin dulu nih. Supaya apa? Bagaimana menurut Bapak? Bagaimana menurut ini? Kan gitu nih. Tapi setelah mendapatkan solusi kan pasti kan, wah ternyata kami berhasil nih media. Untuk apa? Membuat ini menjadi benar. Membuat ini menjadi berkeadilan, kira-kira gitu. Jadi yang saya bawa itu adalah bagaimana pencegahan konflik agraria di IKN dari perspektif hukum, di mana saya masuk ke dalam tanah konflik agraria, khususnya tanah adat. Yang mana tanah adat itu tidak tercatat di buku tanah. Bagaimana menyelesaikannya? Tadi saya menyarankan pentahelix tadi melibatkan lima stakeholder tadi yang cara berkesinambungan bersama-sama melakukan ini sehingga ada check and balance, ada pemerintah yang bisa menyesuaikan kebutuhan dari pengusaha, ada akademisi yang bisa melakukan penelitian, ada masyarakat yang terlibat juga dalam rangka untuk ikut serta dan memberikan toleransi. Oke, di sana ada kebutuhan nasional ya, begini-begini ya. Oke, kita boleh deh geser sedikit ke sini. Tapi tolong dong, di sini nih ada misalnya ada artefak atau ada kuburan nenek moyang. Ini jangan ini ya. Buat kami ini sakral. Jadi mereka tidak hanya hidup di situ, tapi mereka bisa beraktivitas di situ. Kenapa saya bilang bisa hidup beraktivitas? Karena memang kita lahir dari berbagai kebudayaan tadi, NKRI, dan kita benar-benar Pancasila itu menjadi pedoman hidup. Nah, jangan sampai jati diri kita berubah. Yeah. Jangan sampai gara-gara kita bicara mau bikin smart city, kita mau bikin bercitra dari luar angkasa, tiba-tiba Indonesia yang ada suku Dayak, suku Batak, suku yang lain-lain itu hilang. Sehingga nggak ada suku kan repot nanti. Padahal kita lahir dari situ dan oleh karena itu yang harus ditumbuh kembangkan terus menerus sehingga ya semua dunia sudah tahu ya bahwa Pancasila itu yang merangkai NKRI dengan segala macam. Dulu bagaimana Aceh memberikan kontribusi dan masyarakat Cina memberikan kontribusi kepada negara. Chongjava, Ambon, ya kan? Bersama-sama. Nah kalau kita melupakan itu, terus kemudian dengan adanya alih teknologi dan sebagainya dan kecanggihan kemudian kita melupakan ada kan keluar dari yang harusnya. Jadi ke sana sih saya membahas itu, saya masuk ke situ memang Peradi
itu harus hadir juga sebagai salah satu stakeholder yang menegakkan hukum jika memang terjadi pelanggaran hukum, yang mana masyarakat jika membutuhkan peran kami untuk mereka menegakkan keadilan dan hukum, kita siap. Kira-kira begitu sih. Prof, seringkali tidak balance antara pengusaha dengan pemerintah, apalagi ini melibatkan masyarakat. Nah, dalam hal ini, misalnya konteks adat ini, Prof kan ingin bahwa kehidupan masyarakat di sana tidak mati atau tidak stuck di situ, tapi ekonomi berjalan kan dengan adanya investor. Di tengah pemerintah memberikan karpet merah untuk investor, misalnya bangun yuk, perusahaan yuk bisa invest di sini sekian puluh T misalnya apa, nanti kita akan berikan ini. Tapi kepastian hukum kadang-kadang tidak berjalan di sektor ini. Nah, apa saran Prof untuk mengatasi ini dikaitkan dengan tadi yang Prof bilang pentahelix ini? Jadi saya menyarankan dilakukan, tentu kan kalau IKN itu sudah ada rancangan wilayah, rancangan tata kotanya, RW-nya udah ada, blueprint-nya udah ada. Tentu pemerintah dalam hal ini sudah memberikan, kalau kita membangun itu ada namanya blueprint di mana-mana yang akan dibangun. Ya. Nah di situ kenapa saya mintanya pencegahan, karena kan IKN belum jadi nih. Walaupun sedang berjalan. Sedang berjalan kan, artinya masih ada waktu. Ya. Yang sering terjadi kan adalah klaim udah jadi bangunan, udah jadi pusat kota segala macam, tiba-tiba ada masyarakat tertentu dia komplain. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan penyelesaian dulu nih. Ya, tadi kan ada pentahelix, ada semua pihak tuh. Di situ ada hadir pemerintah, ada hadir masyarakat, ada hadir pengusaha, ada hadir akademisi, ada hadir media. Ini kita kerjasama secara transparan, gitu kan. Kita bikin tim terpadu untuk menginventaris permasalahan yang ada. Ya, jika kita bertanya lah, oke, di sini wilayah siapa? Kayak ada masyarakatnya misalnya. Oke, kita tanya, kita inventaris. Tentu kalau kita bicara tanah adat, tentu tanah yang masih adat. Nggak ada tanah yang misalnya udah jadi pusat perbelanjaan, tiba-tiba, oh nggak, ini tanah adat. Pasti kan tanah yang masih memang masyarakat adat itu situ ada. Nah kita inventaris tuh. Kita inventaris, ketika itu memang masuk ke dalam area blueprint yang memang harus dibangun, kita tanya sama mereka, gimana penyelesaiannya? Makanya kan perlu keterlibatan masyarakat di situ kan. Kita ajak ngobrol, oke bagaimana? Oh iya, kami ini begini-gini. Apakah bisa kita realokasi? Ya kan? Oh nggak bisa, karena ini memang ini ke sana nih. Larinya ini dari dulu nih, ini bukit ini begini. Oke, seberapa jauh? Makanya kita lakukan mapping itu, ya kan? Sehingga apa? Tentu ada penyesuaian, tentu ada saling toleransi nanti, karena ada audiensi kan. Konflik terjadi ketika ada salah satu pihak yang merasa haknya ditiadakan. Tapi kalau mereka diberdayakan, dimanusiakan, kemudian dicari cara alternatif penyelesaian, oke, kalian boleh di sini. Kalian boleh tetap beraktivitas seperti adat Anda. Oke. Dan kebudayaan akhirnya berkembang. Tentu kan mereka juga kan, yang maaf kata ya, tadinya nggak pakai celana, mungkin jadi pakai celana. Tadinya pakai celana, sekarang terus ada dikenalkan dengan sabun dan mandi misalnya. Kemudian mandi akhirnya keren, dikasih sepeda dulu, dikasih motor. Biarkan peradaban itu bergerak, tapi jangan sampai ditiadakan. Supaya apa? Supaya keberagaman itu tetap ada. Karena kita lahir dari situ. Kita nggak kayak beli tanah yang udah jadi, tiba-tiba kita beli satu wilayah Indonesia dengan harga sekian, kita nggak kayak gitu kan. Kita kan hadir dari sejarah. Dan di situ ada adat-adat, di situ ada ya, kalau kayak saya kebetulan orang suku Batak. Di kampung saya itu ada tempat-tempat tertentu yang memang sampai sekarang pun masih dijaga, dikelola dengan baik. Ada tempat-tempatnya juga yang akhirnya jadi konflik karena kenapa? Di situ ada pembangunan yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan daripada masyarakat adat.
Hanya dengan adanya komunikasi yang baik, dengan adanya alternatif solusi yang baik yang mengakomodir kepentingan para pihak di situ, tentu akan menjadi lebih mudah penyelesaiannya. Ya, menurut saya nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Tapi penyelesaian yang berimbang dan fair ini yang perlu. Dan itu harus dilakukan segera. Jangan sampai udah jadi, udah dipegang sama si pengusaha A, pengusaha B, pengusaha C, baru ribut. Nah, kalau kita inventaris sekarang kan gitu, kita libatkan para pihak tadi, stakeholder tadi, kita inventaris, kita cari penyelesaian, kita ajak audiens, saya yakin selesai. Kalau dikaitkan ide Prof itu, maksudnya konsep yang Prof akan tawarkan ke pemerintah itu, kalau seandainya disandingkan dengan Pradi, Prof kan punya, misalnya Pradi punya 100 ribu advokat, itu di seluruh Indonesia. Itu apakah bisa Pradi mengambil peran untuk, kan pasti sebelum terlaksana pasti ada penyuluhan dulu dari sisi budaya, dari sisi hukum, dari sisi agama atau apapun itu namanya. Apakah Pradi bisa mengambil peran dalam hal ini untuk dari sisi hukumnya? Tentu. Jadi Pradi yang merupakan juga stakeholder dari permasalahan ini, itu tentu bisa membantu, ya, baik sebagai yang middleman-nya antara pemerintah dan masyarakat, atau masuk dalam timnya. Intinya kan adalah bagaimana supaya ini dapat selesai dan tidak menyalahi aturan. Kalau menyalahi aturan kan nanti di periode berikutnya menjadi objek pemeriksaan tuh. Nah, kita bisa masuk terlibat di situ bagaimana untuk menyelesaikan supaya win-win. Dan turun ke masyarakat. Sehingga kenapa? Sehingga kita akhirnya dapat membantu masyarakat dalam memecahkan permasalahan ini. Karena sebenarnya ini kalau tadi yang saya sarankan ada peraturan atau mungkin dirubah sedikit perundang-undangannya, karena ini kan bentuknya undang-undang. IKN ini kan bentuknya undang-undang. IKN ini tadi saya ulang, otorita IKN yang mengelola, bukan masuk ke undang-undang pemerintah daerah, gitu loh. Mengelolanya setara dengan kementerian, artinya di bawah pemerintahan. Nah, dengan adanya undang-undang revisi, kemudian adanya peraturan presiden ini diturunkan jadi peraturan otorita IKN dalam rangka penyelesaian, saya yakin bisa. Karena kan kalau kita bicara biaya bisa, kalau kita bicara bagaimana masyarakat tetap ada dan eksis, itulah fungsinya pemerintah. Nggak boleh pemerintah meniadakan masyarakat yang ada di situ kan gitu, apapun ceritanya. Gitu. Nah, sehingga demikian kami hadir, advokat hadir bagaimana itu terlaksana dengan baik, kan gitu. Sehingga akhirnya masyarakat hidup berdampingan secara harmonis. Dan memang itu idenya, makanya orang sebutnya IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Artinya di situ harusnya milik semua masyarakat, termasuk masyarakat adat yang di situ, yang ada di situ. Ya dia harus eksis di situ. Dan itulah bagaimana kita harusnya memikirkan mereka. Jangan sampai tanah yang tadi disampaikan tadi kan, nanti ada investor. Dia udah nggak ngerti itu. Yang penting tanam duit dapat untung. Dapat duit, untung. Ternyata di situ ada, maaf kata ya, ada kuil atau apa, atau ada artefak-artefaknya mereka yang memang itu merupakan jalurnya mereka untuk secara kultur. Kita kan ada agama dan ada kepercayaan. Nah, kita harus tetap jaga itu. Karena malah karena kita ada ekonomi kreatif, apa jangan-jangan kita bikin itu menjadi suatu tempat budaya yang bisa kita berdayakan mereka. Ya, bukan kita mengeksploitasi mereka, tapi kita ajak mereka, yuk. Karena ada di beberapa tempat di kita kan kayak di Bali, masih kulturnya masih sangat kental gitu ya. Kemudian mereka masih melakukan aktivitas keagamaan. Kemudian hari-hari tertentu mereka libur dan sebagainya. Karena ada yang jaga. Karena itu dihidupkan. Nah, saya berharap di IKN jangan dimatikan. Sehingga timbullah kayak di Bali-Bali yang kayak seperti itu. Dan saya yakin itu menjadi alternatif juga nantinya tempat lain. Saya spesifik di IKN karena proyek ini saya di IKN. Saya pengennya IKN itu jangan sampai kultur dasar IKN, masyarakat IKN itu hilang. Orang hutannya aja kita konservasi kok. Saya dapat informasi katanya orang hutan tuh udah mulai dikonservasi tuh di wilayah Kalimantan. Nah, kenapa nggak masyarakatnya juga dikonservasi?
Dengan kita berdayakan mereka, dengan kita bikin mereka, kita manusiakan, kita berikan mereka tempat untuk hidup dan untuk tidak hanya untuk hidup ya, supaya beraktivitas juga seperti adat, tapi mungkin dengan dikelola. Jadi ada apa ya? Ada pengaturan memang. Nah, oleh karena itu libatkan mereka, gimana cara ngaturnya, Bu Bapak. Ya, saya yakin bisa. Dan itu menjadi salah satu alternatif penyelesaian yang berkeadilan supaya jangan sampai terjadi seperti KKB. Kalau di Aceh itu namanya apa dulu ya? Aceh Merdeka itu. Ya ada yang bagian-bagian pemberontaknya, ya itulah ya GAM. Atau di mana lagi ada apa? Jangan seperti itu. Itu terjadi menurut saya. Mereka itu terjadi seperti itu karena mereka haknya ditiadakan. Jadi akhirnya mereka jadi militan di hutan, ya, baper berkepanjangan, merasa di tanah gue nggak dikasih hidup. Coba aja tanya sama mereka, pasti ke sana larinya, karena mereka tidak hadir di wilayah mereka sendiri, orang lain yang di situ. Jangan sampai ada orang suku Batak tiba-tiba menjadi, ya nggak tahu kalau memang asimilasi ya di masyarakat, tapi maksudnya jangan sampai akhirnya di situ suku tertentu di luar suku situ ya misalnya. Nah, saya bukan mengatakan tidak boleh terjadi pembangunan sebagainya, tidak seperti itu. Bagaimana kita melakukan agar balance. Dan memang idenya ibu kota negara Nusantara, di mana dibawa tanah dan air dari seluruh wilayah Indonesia di situ. Dideklarasikanlah bahwa ini adalah ibu kota negara. Artinya ada orang situ juga, ada tanah orang situ juga kan gitu kan. Ya, dia harus diberikan ruang dong. Nah, kesannya coba aja riset deh. Setiap orang mengenai IKN, setiap kita bicara mengenai IKN dengan departemen A, departemen B, dengan pengusaha apa, pasti menyisakan adalah konflik agraria. Saya nggak tahu kenapa itu tidak terselesaikan. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk memberikan ide itu. Bagaimana kita menyelesaikan itu, bagaimana jangan sampai konon yang katanya menjadi ibu kota Nusantara. Tapi sudah komunikasi Bang ya dengan pemerintah dalam hal ini? Saya sudah beberapa kali ikut FGD. Setelah saya kan ikut Lemhanas, saya ikut FGD, saya sudah bertanya dan memberikan usulan-usulan lah. Tentu kita lihat nih, kita tunggu. Dan di dalam setiap kali saya ikut seminar dan itu saya selalu menyuarakan itu. Saya bilang kita harus bikin ini. Dan mereka ada, tapi bagaimana efektivitasnya kan gitu kan. Nah, dalam rangka untuk itu tadi kan dibilang bagaimana Pradi? Ya kita coba nanti ketika memang ada, mudah-mudahan nggak ada sih. Tapi ketika ada, saya kira berarti apa yang kita bilang itu belum terlaksana, memang ternyata nggak ada di situ. Tapi kalaupun tidak ada konflik seperti yang Prof harapkan itu, Pradi juga bisa kan dalam hal ini mengambil peran untuk minimal sosialisasi, menjaga dari segi hukum agar pemahaman masyarakat terhadap hukum di Indonesia bisa tepat dan berjalan. Jadi saya tidak mengharapkan itu ada. Oleh karena itu kita harusnya mensosialisasikan. Ya. Itu cara melihatnya. Jadi kita harus menyampaikan. Kan tadi dibilang media itu ngompor-ngompor. Nah sama. Kita harus menyampaikan bahwa jangan sampai ada masyarakat adat di situ yang ditiadakan. Oleh karena itu siapa yang merasa memiliki hak, yang merasa haknya dihilangkan, mari. Nah, kita sosialisasikan kan. Kan gitu. Terus kita coba advokasi. Dan kalau memang ternyata ada, oh iya saya sekarang nggak boleh masuk lagi dari, kita ngomong sama otorita IKN. Bukan pemerintah daerah, kan kebetulan itu OIKN kan. Kita audiensi sama mereka. Saya tahu ketemu siapa. Memang pada waktu saya diskusi, tiba-tiba ketuanya sama wakil ketuanya kan mengundurkan diri kan kemarin kan. Kira-kira sebulan lalu ya. Nah itu juga sempat bertanya-tanya saya. Loh, saya setiap kali saya audiensi saya bertanya. Dan selalu, oh iya kita lakukan ada pengaturan gini-gini. Kalau sampai, tapi saya nggak mau masuk ke situ lah. Saya nggak mau masuk ke situ. Artinya saya setuju kita harus mulai dari porsi kita. Apa? Dengan menyuarakan seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, ketika timbul permasalahan, kita hadir di situ untuk membantu. Sebelum itu hadir, dan ini yang saya ingin berikan ini adalah pencegahan konflik, bukan penanganan konflik.
Kalau penanganan konflik itu sudah terjadi kan, sudah ada orang yang haknya ditiadakan tuh, udah merasa dia kayak tadi saya bilang si milisi ini tuh hadir gara-gara merasa, loh tanah saya, kok saya nggak bisa tinggal di situ. Dia tergeser, akhirnya dia menjadi milisi, menjadi teroris lah kita bilang gitu. Ya, kita dengarlah beberapa saat nih, tiba-tiba mohon maaf ya, Papua terjadi penembakan, baku tembak segala macam. Itu pasti kepada orang-orang yang merasa tidak puas. Bahwa mereka punya uang, punya gunung emas segede gitu. Atau jangan-jangan ada pengaturan yang nggak pas. Nah, ini yang harus sebenarnya diselesaikan di depan, gitu loh. Atau diselesaikan sembari berjalan supaya tidak terjadi konflik. Intinya teori konflik ya, jangan sampai konflik itu terjadi, maka diselesaikan. Kira-kira gitu. Dan ini adalah sumbangsih dari segi keilmuan, Prof. Ini adalah sumbangsih, Prof, untuk negara ya. Ya, begitu. Karena saya pikir hari ini Indonesia sebentar lagi 100 tahun kan, 2045. Indonesia emas. Itu ada milestone-nya, ada perencanaannya. Bagaimana nggak ironis? Kita bilang ini center of gravity, ibu kota negara Nusantara. Tiba-tiba ada konflik, masyarakat adat tanahnya diambil atau merasa mereka punya tanah tapi sekarang nggak diakui dan tidak eksis gitu. Kan puyeng. Kalau kedengaran sampai luar negeri kan repot. Seperti kayak kemarin tiba-tiba beberapa bulan lalu Papua ngomong di PBB apa di mana tuh kemarin tuh. Kan malu sebenarnya. Ya. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka, tapi paling tidak kalau sudah selesai kan tidak akan timbul itu. Tidak ada akan komplain, tidak akan ada konflik, tidak akan ada orang yang merasa dirugikan. Ya. Dan oleh karena itu menurut saya, mumpung ini masih baru berjalan dan perencanaan ada beberapa tahapan. Pertama pembangunan ini dulu, kedua masih bisa, waktunya masih ada. Ya, dan minim disosialisasikan sehingga akan ada aturan. Oke, jika ada yang bisa menentukan ini, kan itu kan banyak kriterianya kan. Ya. Sehingga ketika dia mengatakan, iya, saya masyarakat adat ini gini-gini, dia bisa kasih tahu, ini nih, coba dari sini sekian langkah ini kuburan si A nih, coba kamu gali, pasti ada kuburan. Nah, dengan diinventaris tadi dikasih rujukan, syukur-syukur malah menjadi suatu aset yang bisa kita expose. Kan masyarakat udah pintar nih, ekonomi udah kreatif nih, malah jadi menjadi suatu aset yang bisa dipamerkan. Jangan-jangan kita bisa melihat ada Borobudur, kita bisa melihat Candi Prambanan, itu kan sebenarnya sama kan, dan bisa juga dijadikan menghasilkan ekonomi kan, turis dan sebagainya. Kenapa tidak? Nah, tapi lain ceritanya ketika itu akhirnya masuk investor, dibikin jadi hotel bintang 5, pusatnya segala macam. Mereka nggak ada. Kan satu ketika mereka klaim, wah dulu nih pangeran ini di sini nih, pasti cari bener ada. Ya saya begini, kan jadi bermasalah dengan investornya, bermasalah dengan pemerintahnya, bermasalah dengan masyarakatnya. Nah, saya hanya ingin jangan sampai kita melupakan histori kita. Kita negara Kesatuan Republik Indonesia, kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan, bagaimana menjadi masyarakat adil dan makmur kan gitu. Dan kita berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang harus kita teruskan, makanya saya mengambil ide itu, makanya saya memberikan ide itu dari perspektif hukum. Karena dasar dari segala dasar hukum kan Pancasila kan. Jadi saya mengambil filosofi itu. Bagaimana kita menyelesaikan potensial konflik agraria di IKN ini secara tepat. Ya. Demikian. Ya. Terkait dengan keilmuan, Prof. Ketika kita membahas hukum, saya cuma mau minta pendapat Prof tentang Dasein Dasolen. Apakah dalam sepenglihatan Prof ya, apakah dalam kehidupan sebagai Prof di advokat itu berjalan Dasein dan Dasolen? Itu pertanyaan yang menarik itu.
Eh, Kalau kita bicara dasar-dasar aplikasi hukum Indonesia, tentu si pembentuk undang-undang sudah melakukan berbagai kajian, termasuk kajian akademis yang mengakomodir harusnya dasen, dasolen gitu kan. Tapi actually pelaksanaannya yang memang akhirnya ada dinamika, ada politik hukum. Jadi kalau kita bicara gimana, ya seharusnya sejalan. Harusnya sejalan. Iya dong. Tapi gimana sekarang misalnya? Faktanya? Faktanya ya kayak tadi, sering ada perubahan peraturan, ya, disesuaikan. Artinya kan ada dinamika di situ. Ya, kalau kita tadi coba masuk ke dalam IKN, tadi saya menyarankan itu bagaimana kita mengakomodir, maka tentu perbaikan yang diberikan itu melakukannya menjadi lebih baik, sehingga akhirnya dasen dan solanya itu terakomodir kan gitu. Nah, menurut saya sejauh ini memang penerapan hukum Indonesia sudah cukup baik. Hanya memang ada beberapa yang memang perlu ada penyesuaian, kita jangan ragu untuk melakukan penyesuaian. Seperti itu. Karena banyak saya lihat langkah-langkah kalau kita melakukan perubahan undang-undang menggunakan mekanisme politik hukum di DPR kan agak sulit tuh. Akhirnya banyak orang menggunakan mungkin kita lewat MK seperti itu. Tapi intinya tentu masyarakat itu berharap bisa terlaksana dengan baik. Dan saya pikir itu dinamika yang sehat karena memang manusia juga bergerak, kita juga politik hukum itu juga bergerak. Jadi saya pikir nggak ada masalah di situ dan tinggal kita kawal aja supaya segala sesuatunya sesuai. Gitu. Tapi menurut kakak saya, Nur Setia Alam, itu dasolen ini seperti mata uang. Dua ya. Jadi, tapi bertolak belakang kan. Nah, itu pandangan Prof bagaimana? Dan bagaimana caranya supaya kasih berhadapan kayak uang dolar sama uang dolar gitu? Gitu. Ya, memang itu tantangannya menurut saya. Itu itu seninya lah. Bagaimana kita bisa mengkolaborasi sehingga itu bisa sesuai ya. Karena memang diperlukan kreativitas. Ya, diperlukan juga penguasaan materi yang tepat sehingga bisa diterapkan dengan baik. Jadi tidak lagi koin dua mata gitu ya, saling bertolak belakang gitu ya. Karena itu challenge-nya. Kita hadir, Peradi hadir, kita advokat bisa hadir, bagaimana supaya bisa menegakkan itu. Dan saya pikir itu dinamika yang sehat ya. Karena kan pasti ada pro dan kontra, pasti ada belakang dan depan gitu ya. Kalau lempeng-lempeng aja nggak ada yang diingat ya? Iya, artinya kalau lempeng-lempeng aja ada yang salah juga kayaknya. Ya kan, apakah jadi ini terpimpin, apakah ini jadi takut sama siapa kan gitu. Jadi yang terjadi di masyarakat ini menurut saya sudah sehat, tinggal bagaimana kita proporsional aja. Ya kalau ada orang menyampaikan suatu hal ya diakomodir. Kayak tadi saya masuk ke IKN, kalau ada yang punya hak ya tolong. Pemerintah juga punya kewajiban untuk mengakomodir mereka. Mereka tumpah darah Indonesia loh. Kira-kira gitu. Jadi kalau yang masyarakat dan memberikan pelayanan kita yang terbaik, kira-kira gitu. Dan Pradi hadir untuk masyarakat. Betul sekali. Melalui PBH? Ada kita PBH kita. Di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia. Malah ada salah satu advokat kita, Pak Yakub namanya, Yakub Hasibuan, masih anak dari Pak Oto Hasibuan. Itu malah dalam rangka untuk itu membuat suatu platform dia. Dia mendedikasikan dirinya untuk membuat suatu platform udah berapa tahun ya? 4 tahun, 5 tahun gitu. Untuk bisa orang mengakses. Jadi konsepnya itu access to justice. Jadi seperti kayak Halodoc gitu ya. Dia bisa mengakses melalui gadgetnya. Dia mau ketemu siapa, mau ngomong apa, mau diskusi apa, mau kopi darat gitu ya. Sehingga mempermudah. Dan saya yakin pernah juga kita diskusi beberapa saat lalu, ada pasti deployment atau perkembangan dari situ nantinya. Apakah nanti sistem mengorganisasikan 4 pilar atau 4 penegak hukum Indonesia dibikin platform satu,
Sehingga ketika ada laporan polisi bisa gampang kita lihat tanpa harus kita ke sana bertanya lama segala macam, bisa langsung nongol. Proses berikutnya ini. Oh, ini udah P19 mau P20, P21, oke. Udah 1 tahap 2, limpah. Saya nggak tahu, tapi sempat kita diskusi seperti itu. Wah, canggih juga ya, bisa juga kita bikin gini ya. Polisi punya platform, advokat punya platform, jaksa punya platform, kehakiman punya platform. Gimana kalau kita integrasi? Nah, Peradi hadir untuk itu juga. Ya. Dan dimulai dengan adanya kerjasama dengan tadi Pak Yak, tadi dengan perkara. Dia membuat suatu platform bagaimana supaya mengintegrasikan itu. Dimulai dari bagaimana mengintegrasikan data advokat tadi. Ya, sehingga orang begitu ada tadi, saya dapat info gini nih, tinggal sebut namanya, nomor induk advokatnya nongol. Ya. Dimanapun. Dan Kita bisa diakses di mana? Bisa diakses. Artinya kalau kita bilang jangan-jangan karena single ID, kita ketik ID ini jelas advokat. Peradi misalnya. Saya nggak tahu advokat mana ya, tapi kalau Peradi mungkin langsung. Nah, dengan demikian si pencari keadilan akan mudah dan akan lebih bahagia bahwa oh ini benar nih. Orangnya orang yang benar, bertanggung jawab, dan saya bisa kemudian benar. Bisa dilihat di aplikasi. Ntar ketika perkara Q A R A itu bisa akses dari tadi Kamu boleh cantumkan di sini biar masyarakat juga. boleh aja. Jadi itu kerjasama Peradi dengan perkara dan tentu kan berkembang kan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tadi saya bilang bisa jadi akan berintegrasi dengan ya, kalau memang ada kesepakatan, ada MOU dengan 3 penegak hukum lainnya gitu kan, kejaksaan, hakiman, polisi nggak tidak. Terus begitu juga dengan mereka bisa mengakses, oh benar nggak nih advokat Peradi. Apalagi kalau nanti saya setuju banget tadi bagaimana memperbaiki pendidikan advokat. Ya, surat 73 dihilangkan loh. Dengan itu udah satu lagi balik ke Peradi lagi. Seperti undang-undang advokat yang ada. Seperti putusan MP yang mereka challenge itu. Masuk ke Peradi lagi yang memberikan kewenangan itu. Harusnya ya semakin bagus. Harusnya siapa yang menguntungkan dari pencari keadilan? Ya akhirnya memberi menjerit, meminta bantuan untuk bagaimana mereka ada ketidakadilan. Ya benar. Artinya sistem itu berjalan dengan baik. Kira-kira gitu. Oke gitu Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Dan kesimpulan kita hari ini, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, Indonesia ya. hukum ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu. Terima kasih.